Halo semua, di episode kedua dari series Data Engineering, kita akan ngebahas kembali ini. eh, Isunya masih seputar common use case yang bisa terjadi saat menggunakan Debezium. Kalau episode satu kemarin kita ngomongin Debezium MySQL, di episode kedua ini kita akan ngomongin Debezium Postgre gitu ya. Nah, sekarang gue mau ngebahas nih, eh, bisa dibilang ini salah satu silent error kalau ada yang masih menggunakan Debezium versi 1.7, karena di log Kafka Connect worker-nya day-nya itu bersifat warn. Jadi kita nggak bisa tahu kalau error ini terjadi dan tiba-tiba storage dari Postgre-nya itu udah penuh karena tidak ada proses clean up yang disebabkan LSN atau log sequence number dari Postgre itu tidak di commit di Kafka ya, sehingga Postgre menganggap event-event yang baru di wall itu belum dikonsume oleh Debezium sehingga tidak akan dihapus atau clean up. Ini yang menyebabkan storage dari Postgre tersebut penuh. Oke, kita mulai aja. Kita mulai dengan overview dari gimana sih cara kerja Debezium untuk Postgre secara umum gitu ya. Di sini kita bisa lihat ada wall atau write ahead log dari Postgre yang menyimpan segala events yang terjadi dalam suatu database di Postgre. Kemudian di sini ada Debezium Wall Reader, sebuah job yang ngebaca event-event dari wall, di mana dia akan mengumpulkan event-event dari wall tersebut ke dalam suatu buffer. Di sini kita bisa lihat ya, ada list of events yang kalau teman-teman pernah baca dokumentasi Debezium Postgre itu ada parameter max batch events gitu ya, yang menunjukkan jumlah event maksimum yang bisa dibaca oleh wall reader ini untuk kemudian disimpan ke dalam suatu buffer. Kemudian komponen lainnya yaitu wall LSN committer. Ini sebenarnya komponen generik atau umum yang dimiliki oleh Kafka Connect gitu ya. Jadi Kafka Connect memiliki komponen LSN committer. Kita sebut LSN committer ini karena spesifik ke Postgre, tapi kalau MySQL bisa aja namanya bin log committer gitu ya. Yang mana komponen ini tugasnya untuk nge-flash event-event yang sudah dibaca oleh wall reader ini ke dalam Kafka gitu. Jadi si LSN committer ini akan mengambil event-event dari wall reader setiap periode tertentu. Nah, periode tertentu itu diset via parameter yang bernama offset flash interval ms atau interval flashnya dalam millisecond gitu. Jadi kalau misalnya kita set variabel ini ke dalam 1 menit, berarti si LSN commuter ini akan nge-flash event-event wall reader ini setiap 1 menit. Atau mau lebih detail lagi, ketika 1 menit sudah berlangsung, si LSN commuter ini akan meminta wall reader untuk stop membaca wall karena event-event yang sudah dikumpulkan ini akan di flash ke dalam Kafka oleh si committer ini, di mana committer ini juga memiliki komponen bernama Kafka Producer yang kita udah tahu ya harusnya. Standar cara kerja dari Kafka Producer itu adalah mengirimkan event-event yang sudah dibaca oleh wall reader ini ke dalam suatu buffer memori lagi, yang mana ketika memori dari buffer ini sudah mencapai batas tertentu, maka si Kafka Producer ini akan nge-flash event-event tersebut ke dalam Kafka Broker gitu. Jadi di sini ada proses send untuk memasukkan event ke dalam buffer. Kemudian setelah buffernya sudah mencapai batas memori tertentu, maka proses flash akan dijalankan. Nah, dari
gambar ini kita bisa lihat juga kalau Debezium itu on top of Kafka Connect Worker ya. Dan di sini ada komponen LSN committer yang mana dia memanfaatkan Kafka Producer untuk mengirimkan event-event atau messages ke dalam Kafka. Nah, selanjutnya kita lihat salah satu use case atau silent error yang bisa aja terjadi di Debezium Postgre ini ya. At least untuk versi Debezium 1.7. Namanya itu adalah Kafka Producer Flush Timeout. Gitu. Jadi root cause-nya adalah proses flush ini mengambil waktu lebih daripada offset flush timeout MS gitu. Jadi ketika offset flush timeout MS ini tercapai, maka proses flush ini akan dihentikan ya, di halt dan kemudian di replay dari first message gitu. Jadi misalnya nih kita ada 5 message gitu, tapi message ketiga dia udah time out karena udah mencapai offset flush timeout MS ini, maka proses flush akan dijalankan kembali dari message pertama gitu. Ini kita bisa lihat contohnya juga. Misalkan offset flush timeout MS itu 1 menit dan kita di sini memiliki 4 messages yang harus di flash ke Kafka gitu. Berarti untuk 4 message ini waktu maksimum flashnya adalah 1 menit. Asumsinya first message mengambil 5 second untuk flash, message kedua mengambil 10 second, message ketiga mengambil 50 second. Masalahnya di sini kalau misalnya message 1 dan 2 udah mengambil total 15 detik, maka sisanya tinggal 45 detik. Kalau kita mau nge-flash keempat message ini. Tapi karena message ketiga memerlukan 50 detik, yang mana itu udah melebihi dari waktu seharusnya ya, yaitu 45 detik, maka proses flash akan time out dan dianggap gagal, kemudian di replay dari message pertama gitu. Kalau dengan cara seperti ini kita bisa menyimpulkan bisa aja ada message duplikat di topik Kafka, ya kan? Karena ketika kita mengulang proses flash dari yang message pertama, maka message pertama dan kode kedua ini akan dikirimkan 2 kali ke Kafka gitu. Dan tentunya LSM dari wall ini tidak akan di-commit dulu ke topik internal Kafka gitu ya. Karena proses flush dari keempat message ini aja belum berhasil, jadi proses commit LSM itu tidak akan dilakukan. Nah, kemudian solusinya gimana nih untuk handle use case seperti ini? Sebenarnya ada 2 dan bisa dipilih salah satu aja. Yang pertama itu adalah increase atau menambahkan nilai dari offset flush timeout MS, dimana ini merupakan config ya atau environment variable dari Kafka Connect Worker itu sendiri gitu. Tujuannya adalah jelas untuk menambahkan waktu lebih bagi proses flush sehingga dia tidak time out gitu ya. Jadi yang misalnya ini 1 menit kita bisa tambahin aja ke 3 menit gitu sehingga keempat message ini bisa di flush dengan sukses. Atau solusi kedua yaitu decrease atau mengurangi producer buffer memory gitu ya. Producer of write buffer memory ini merupakan bagian dari konektor config kita, jadi bukan dari config Kafka Connect Worker. Jadi ini lebih spesifik ke konektornya masing-masing. Tujuannya adalah dengan mengurangi producer buffer memory, berarti kita minta agar jumlah message yang akan di flash itu lebih kecil. Ya kan, kalau misalnya keempat message ini kita kasih buffer memorinya itu 1 giga gitu ya. Nah, kalau misalnya kita cuma kasih buffer memorinya itu setengahnya, berarti kan kita tidak bisa menyimpan keempat message ini ke dalam buffer memori tersebut. Karena buffer memorinya aja udah setengahnya gitu. Kemungkinan kita cuma bisa dapat 2 message pertama ini aja yang akan di flash ke Kafka. Begitu. Producer buffer memory ini
related ke kotak merah ini gitu. Jadi events to plus ini indicates buffer di mana event-event tersebut akan dikumpulkan sementara sebelum akhirnya di flash ke Kafka gitu. Semakin besar memori dari buffer ini, maka jumlah event yang bisa ditampung akan semakin banyak juga. Dan semakin kecil memori dari buffer ini, maka otomatis jumlah event yang bisa ditampung sementara akan semakin sedikit. Hal itu membuat proses flashnya bisa lebih kecil kemungkinan untuk timeout karena message yang disimpan di buffer tersebut lebih sedikit daripada sebelumnya. Kalau misalnya sebagai contoh, dengan mengurangi produser buffer memori kita hanya bisa menampung 2 message pertama ini, maka kan dengan offset plus timeout ms sebanyak 1 menit, kita bisa sukses nge-flash 2 message ini gitu. Kemudian di proses flash kedua, kita bisa mendapatkan message ketiga dan keempat yang mengambil total waktu 51 detik, yang mana masih kurang dari offset flash timeout ms. Dengan demikian, keempat message ini bisa di flash ke Kafka dengan sukses. Kira-kira begitu aja untuk video di episode kedua kali ini. Semoga bermanfaat.